love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1561. Pada saat itu sosok gelap tiba-tiba masuk dari luar. Setelah itu dia menyerang dan segera menyerang Agus. "Siapa kamu? Mati sana." Mata Agus dingin. Dia sudah bersiap menghadapi serangan lawan. Agus menyerang dengan kekuatan yang angkuh, menyerang tepat pada serangan lawannya. Bang! Dengan bentrokan yang hebat, tubuh Agus bergetar saat dia mundur selangkah. Sebaliknya, lawannya terbang tetapi terbalik di udara, mendarat di tanah dengan ringan. Jelas terlihat bahwa kedua belah pihak berimbang setelah serangan itu. Negara semi yang munah, Agus pun merasa terkejut. Tingkat negara yang munah lebih tinggi daripada tahap alam Augana. Negara yang munah berdiri di puncak wilayah selatan tanpa ada yang bisa menandinginya. Agus sudah melampaui puncak alam Augana sejak lama, mencapai negara semi yang munah. Fakta bahwa lawannya setara dengannya berarti mereka setidaknya berada di tingkat semi yang munah juga. Terlihat jelas betapa terkejutnya Agus. Namun Agus mengesampingkan keterkejutannya sejenak saat dia menghadapi lawannya. Akhirnya melihat siapa lawannya. Lawannya adalah seorang pria parubaya berusia sekitar 50 tahun. Pria itu memakai topeng setengah jelek di wajahnya dan cukup kurus. Namun, dia memiliki aura yang ganas di sekelilingnya dan haus darah. "Asmodeus, itu kamu?" Ekspresi Agus berubah drastis. Mereka yang ada di dalam daftar kriminal itu jahat. Mereka semua dicari oleh organisasi Drakmar. Jadi organisasi Drakmar sudah lama membagikan penampilan dan informasi mereka. Asmodeus khususnya selalu memiliki setengah topeng, itu sebagai ciri khasnya. Agus segera tahu siapa dia. Tak hanya itu, Asmodeus mempunyai adik laki-laki bernama Beelzebub. Keduanya sangat jahat. Setahun yang lalu beberapa keturunan langsung keluarga Gumlar akhirnya mati karena Beelzebub. Setelah itu Agus dan beberapa ahli lain dari keluarga tersebut mengejar Beelzebub selama berbulan-bulan sebelum akhirnya menemukan beberapa petunjuk. Pada akhirnya mereka bekerja sama dengan grup organisasi Drakmar untuk membunuh Beelzebub. Sejak saat itu keluarga Gumlar dan Asmodeus menjadi musuh bebuyutan. Agus merasa kaget dengan kemunculan Asmodeus yang tiba-tiba dan serangan diam-diam. Agus langsung menebak bahwa Asmodeus ada di sana untuk membalas dendam padanya. Asmodeus, nama yang familiar. Iwan merasa kaget mendengarnya. Setelah itu Iwan memikirkannya dan segera teringat bahwa itu adalah salah satu nama di daftar kriminal. "Agus, kamu dan keluarga Gumlar bekerja sama untuk membunuh adik laki-lakiku setahun yang lalu. Aku akan memastikan kamu membayarnya hari ini." Asmodeus berkata dengan gigi terkatup. Dia sangat kejam. Setelah pertukaran tadi, dia tahu bahwa Agus berada di level yang sama dengannya. Keduanya berada di semi yang munah. Karena serangan diam-diamnya sudah gagal, Asmodeus mungkin tidak akan bisa berbuat banyak pada Agus meskipun dia menggunakan semua kartu trafnya jika dia terus melawan Agus. Lalu jika dia memakan waktu terlalu lama dan memperingatkan ahli lain di sekitarnya, mungkin saja dia akan berada dalam situasi yang mengerikan. Jadi, Asmodeus tidak ragu sama sekali untuk mengincar Yuda. Dengan sebuah serangan, dia segera mulai menyerang Yuda. Bab 1562. Tercelah, Yuda terkejut saat merasakan serangan Asmodeus yang luar biasa kuatnya. Meskipun Yuda adalah yang terkuat di antara generasi muda di wilayah Yanbe Selatan dan sudah mencapai tahap menengah alam Augana, Yuda masih terlalu lemah dibandingkan dengan Asmodeus yang berada di semi yang munah. Yuda tidak berani menunda sama sekali saat dia mundur dengan cepat, berusaha menghindari serangan Asmodeus.
Namun Yuda jauh lebih lemah dan lebih lambat. Tidak peduli apa yang dia lakukan, Yuda tidak bisa menghindari serangan itu. Beraninya kamu. Agus merasa sangat marah. Dia segera berlari dan muncul di depan Yuda. Setelah itu dia menyerang dengan kekuatan besar tepat pada serangan Asmodeus. Asmodeus tahu dia tidak bisa melakukan apapun pada Agus, dan Asmodeus tidak perlu ingin bertarung melawan Agus. Jadi dia segera mengubah pendekatannya dengan cepat berbalik ke arah Rizka yang tidak jauh darinya. Rizka berteriak. Dia jarang keluar rumah karena penyakitnya. Gadis seperti dia belum pernah terkena bahaya pada level ini sebelumnya. Dia segera membeku karena ketakutannya. Kurang ajar. Iwan berada tepat di samping Rizka dan ekspresinya segera berubah. Setelah sang master memberitahunya tentang imbalan yang luar biasa karena membunuh siapapun yang ada di daftar kriminal, Iwan berpikir tentang bagaimana dia bisa membunuh satu orang untuk semua imbalan itu jika Iwan beruntung suatu hari nanti. Namun Iwan tidak berharap mimpinya menjadi kenyataan. Iwan bertemu dengan salah satu dari 8 daftar kriminal. 8 dari mereka sangat jahat dan semuanya merupakan penjahat yang pantas dihukum mati. Saat Iwan mengetahui siapa Asmodeus, dia segera mengambil salah satu kekuatan energi potensialnya untuk membunuh Asmodeus. Sayangnya Asmodeus selalu bergerak cepat. Iwan tidak membuang waktu sama sekali dan Iwan tidak pernah mendapat kesempatan untuk melakukan apapun. Bukan itu saja, Asmodeus pertama kali mencoba menyerang Agus dan Yuda, tetapi dia mengubah arah, bahkan tidak membiarkan gadis lemah dan lugu seperti Rizka pergi. Itu terlalu tidak tahu malu dan tercela. Yang terpenting adalah dia tidak bisa berbuat apa-apa saat serangan Asmodeus mencapai mereka. Jika Iwan mengeluarkan kekuatan energi potensialnya, Iwan tidak hanya akan gagal mengaktifkannya, Rizka dan dia mungkin akan mati juga. Nona Gumelar menjauhlah. Iwan bahkan tidak memikirkannya saat menghadapi bahaya. Dia mendorong Rizka menjauh, kemudian dengan seluruh pengalamannya dalam pertempuran, Iwan segera mulai mundur. Bocah, kamu yang memintanya ya. Asmodeus baru saja akan mendapatkan Rizka, tetapi Iwan menggagalkan rencananya. Asmodeus merasa sangat marah. Tepat setelah itu, Asmodeus segera mengirimkan gelombang energi sejati yang luar biasa ke arah Iwan. Bang, meskipun Iwan cepat, Asmodeus jauh lebih kuat darinya. Bahkan dengan sekuat tenaga dalamnya, gagal menghindari serangan Asmodeus dan langsung terkena energi tersebut. Iwan harus memuntahkan beberapa suap darah saat tubuhnya terbanting ke dinding sebelum dia jatuh ke tanah. Setelah itu, Iwan merasakan sakit yang luar biasa pada tulangnya. Iwan menderita beberapa luka dalam yang parah. Untungnya, Iwan berhasil menghindari hal-hal tepat waktu. Selain itu, Iwan memiliki pelindung dada kaisar di dadanya. Jadi, Iwan berhasil mempertahankan hidupnya. Kalau tidak, Iwan akan mati karena serangan Asmodeus. Saat berikutnya, Iwan buru-buru mengeluarkan 2 pil sirkulasi dan memakannya untuk sementara menekan lukanya. Bab 1563. Di saat yang sama, setelah Asmodeus mengirimkan Iwan terbang dengan 1 pukulan, Asmodeus tidak lagi peduli pada Iwan. Dia dengan cepat berbalik dan terus mencoba menyerang Rizka. Asmodeus, kamu mendekati kematian. Agus merasa sangat marah. Agus menyerang ke depan dengan kekuatan yang sangat besar. Segera mencoba menyerang punggung Asmodeus dalam upaya menyelamatkan Rizka. Mencoba membuat Asmodeus menghentikan serangannya. Namun Asmodeus adalah orang yang sangat kejam. Dia bahkan tidak repot-repot menatap Agus sambil meraih bahu Rizka. Setelah itu dia berbalik untuk menggunakan Rizka sebagai perisai. Dengan cepat menghadap Agus. Kamu tidak tahu malu. Agus sangat ketakutan. Dia segera menarik kembali energi aslinya. Namun serangannya sudah dengan kekuatan penuh. Tiba-tiba menariknya kembali seperti itu menyebabkan dia terluka. Tepat setelah itu dia terhuyung sambil mengeluarkan seteguk darah. Ayah, ibu, aku sangat takut. Rizka sudah menangis saat itu. Rizka benar-benar pucat dan matanya dipenuhi air mata dan ketakutan. Rizka, Via berteriak saat melihat putrinya jatuh ke tangan penjahat seperti Asmodeus.
Setelah itu dia tidak memperdulikan hal lain saat dia mencoba bergegas maju untuk menyelamatkan putrinya. Tetapi Agus meraih lengannya tepat pada waktunya. "Via, kamu bukan tandingannya, jangan gegabah." Agus buru-buru menghentikannya. Agus tahu bahwa Via tidak sekuat itu, dia bahkan tidak setingkat Yuda. Jika Via bergegas, dia akan mati tanpa alasan. Agus tidak akan membiarkan istrinya mati begitu saja. "Agus, cepat selamatkan Rizka." Via sudah menangis karena panik. Via meraih lengan Agus erat-erat, tidak tahu harus berbuat apa. "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Rizka," kata Agus dengan tenang. Tetapi matanya yang memerah menunjukkan kepanikan dan kekhawatirannya. Mengambil kesempatan itu, Yuda diam-diam meninggalkan ruangan untuk mencari bala bantuan. "Agus, aku yakin kamu tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi." Asmodeus terkekeh setelah dia menangkap Rizka. "Asmodeus, aku memperingatkanmu, lepaskan putriku. Kalau tidak, aku akan memastikan kamu mati hari ini." Agus berkata dengan dingin, matanya penuh dengan niat membunuh. "Hanya denganmu, lelucon yang luar biasa," ucap Asmodeus sama sekali tidak merasa terganggu dengan ancaman Agus. "Agus, bukan berarti aku tidak bisa melepaskan putrimu. Nyawa ditukar dengan nyawa. Jika kamu mati di hadapanku sekarang, aku akan melepaskan putrimu," Asmodeus berkata sambil mencibir. Saudaranya meninggal karena Agus dan keluarga Gumelar. Agus adalah pelaku utamanya, akan sempurna jika dia menggunakan Rizka untuk memaksa Agus bunuh diri. "Bermimpilah," kata Agus. Dia bukan orang bodoh, tidak mungkin dia mempercayai apa yang dikatakan Asmodeus. Dengan betapa jahatnya Asmodeus, tidak mungkin pria itu melepaskan Rizka bahkan jika dia bunuh diri. Kalau begitu, bukan hanya dia, bahkan Rizka dan Via pun tidak akan bisa lolos dari ini hidup-hidup. Bab 1564. "Baiklah, Agus, karena kamu sangat mengkhawatirkan hidupmu sendiri, maka aku akan membunuh putrimu untuk membalas dendam kepada adikku," Asmodeus berkata dengan kejam. Asmodeus hanya menangkap Rizka karena dia berencana mencoba mengancam Agus. Karena Agus tidak mau tertipu, dia tidak mau membuang waktu lagi. Dia segera memutuskan untuk membunuh Rizka, bersiap untuk mengorbankan dia untuk saudaranya. "Jangan berani-berani, jika kamu menyakiti putriku, aku pasti akan mencabik-cabikmu." Agus merasa sangat marah. Dia memelototi Asmodeus dengan kejam, hanya ingin membunuh pria itu. Namun Rizka masih berada di tangan Asmodeus, sehingga tidak berani bergerak sembarangan. "Kamu akan segera tahu apakah aku berani atau tidak. Kamu dan keluargamu telah membunuh saudara laki-lakiku setahun yang lalu. Hari ini aku akan membunuh putrimu sehingga kamu bisa merasakan sakitnya kehilangan orang yang kamu cintai," Asmodeus berkata dengan tatapan sinis di matanya. Setelah itu dia mengangkat tangannya dan tak segan-segan membanting tangannya ke arah kepala Rizka. Namun saat dia melihat penampilan Rizka yang cantik dan betapa lemahnya dia karena ketakutannya, Asmodeus tiba-tiba berubah pikiran. Tangannya berhenti sedikit di atas kepala Rizka. "Gadis yang cantik, jika aku membunuhnya begitu saja, itu akan sia-sia," Asmodeus tersenyum sinis. Asmodeus selalu menjadi orang yang mencintai wanita dan Rizka adalah kecantikan yang sangat langka di wilayah selatan. Asmodeus memandang Rizka dengan hati-hati dan langsung tersentuh oleh penampilannya. Jadi Asmodeus untuk sementara mengesampingkan niat membunuh di dalam hatinya. Selanjutnya, Agus dan para ahli keluarga Gumelar membunuh saudaranya. Dia akan terlalu baik pada mereka jika dia membunuh Rizka begitu saja. Daripada itu, lebih baik dia bersenang-senang sebelum perlahan menyiksanya sampai mati. Jika Asmodeus bisa, akan sempurna jika dia memberitahu semua orang di wilayah selatan tentang apa yang terjadi. Kemudian, reputasi keluarga Gumelar akan hancur total. Itu akan sempurna untuk menyelesaikan kebencian di hatinya. "Kamu," Agus merasa sangat marah melihat tatapan jahat Asmodeus, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kurang ajar. Saat itu Iwan sudah berhasil berdiri meski mengalami cedera. Ada ekspresi yang sangat gelap di wajahnya.
Sebelumnya, Asmodeus terlalu cepat. Dia tidak dapat melakukan apapun sebelum dia terluka. Namun Asmodeus lengah pada saat itu, mengira kemenangan sudah di depan mata. Itu adalah kesempatan sempurna bagi Iwan. Namun energi potensial tidak membedakan kawan ataupun lawan. Rizka ada di tangan Asmodeus. Jika Iwan melancarkan serangan, kekuatan luar biasa itu akan membunuh Rizka, bahkan jika dia berhasil membunuh Asmodeus. Tiba-tiba, Iwan mendapati dirinya berada dalam situasi yang sulit. Pada saat itu, alarm pun terdengar. Yuda sudah mengumpulkan para ahli dari keluarga dan mereka bergegas mendekat. Alarm ada untuk memanggil generasi tua. Wah, tidak baik, ekspresi Asmodeus berubah mendengar suara itu. Keluarga Gumelar adalah keluarga terkuat di wilayah selatan. Mereka memiliki banyak praktisi bela diri yang sangat kuat di keluarga. Jika praktisi bela diri itu bergegas, Asmodeus akan mati. Dengan mengingat hal itu, Asmodeus segera mulai merencanakan jurus keduanya. Bab 1565. Agus, aku sudah memutuskan untuk tidak menemanimu lagi. Tunggu saja jenazah putrimu. Asmodeus terkekeh. Setelah itu dia berbalik dan mulai melarikan diri dengan Rizka di pelukannya. Tidak ada alasan dia tidak sabar menunggu balas dendamnya. Setelah dia membunuh Rizka secara perlahan, Asmodeus akan punya banyak waktu untuk membunuh Agus dan Yuda. Jadi tidak ada alasan dia harus terburu-buru. Kamu mencoba lari itu tidak akan mudah. Agus tahu ahli lainnya akan segera tiba. Tidak mungkin dia membiarkan Asmodeus melarikan diri begitu cepat. Tepat setelah itu dia menyerang punggung Asmodeus dengan kekuatan luar biasa. Sempurna. Asmodeus tertawa dengan jijik ketika dia berbalik dan menyerang Agus. Setelah itu, dia menggunakan kekuatan serangan Agus untuk meluncurkan dirinya ke depan, melarikan diri lebih cepat lagi. Wah, gawat. Iwan mulai panik saat melihat Asmodeus hendak kabur bersama Rizka. Iwan tiba-tiba memikirkan momen yang paling penting. Dia ingat pencari jiwa yang dia buat beberapa hari yang lalu. Iwan membuatnya tepat untuk menangani orang-orang yang ada di daftar kriminal. Itu adalah waktu yang tepat. Iwan tidak ragu sama sekali untuk mengeluarkan 2 pencari jiwa. Iwan segera melemparkannya ke tubuh Rizka. Iwan tahu bahwa Asmodeus sangat kuat dan merupakan orang yang licik. Iwan mungkin tidak bisa menangani Asmodeus jika dia menggunakan pencari jiwa padanya. Jadi, Iwan malah menargetkan Rizka. Ketika pencari jiwa menyerang Rizka, terdengar 2 bunyi gedebluk sebelum berubah menjadi tidak berbau dan tidak berwarna. Tidak ada yang tahu bahwa hal itu menodai Rizka dan Asmodeus. Asmodeus hanya terpaku untuk melarikan diri. Dia sama sekali tidak memperhatikan tindakan Iwan. Dia hanya terus berlari dan segera lari keluar. Agus sedang mengejar bergegas keluar juga. Iwan dan Via mengejar mereka. Di halaman dalam, Yudi dan para ahli lainnya tiba. Mereka segera menyebar untuk menghentikan Asmodeus. Asmodeus, lepaskan Rizka sekarang juga. Hanya dengan begitu kami akan mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Yuda berteriak dengan para ahli di belakangnya. Kamu tidak layak untuk itu. Asmodeus pun mendengus. Karena mereka sedang terburu-buru, para ahli dan Yuda kumpul semuanya berasal dari keluarga generasi kedua. Kebanyakan dari mereka berada di puncak alam Augana. Dengan Asmodeus yang sudah berada di Semiyang Muna, dia tidak peduli sama sekali. Mati sana, para ahli merasa sangat marah. Setelah itu mereka menyerang ke depan dan mencoba menyerang Asmodeus bersama-sama. Dasar alat tidak penting, Asmodeus pun mendengus. Asmodeus tidak takut kepada mereka, tetapi masih ada lebih banyak dari mereka selain dia. Jika mereka bekerja sama, itu akan sangat merepotkannya. Jadi, Asmodeus tidak mau mengambil resiko berkonfrontasi. Jadi, Asmodeus memutuskan untuk melakukan langkah yang sama. Dia menggunakan Rizka sebagai perisai, menempatkannya di depan dan mengarahkannya ke serangan mereka. Mengajar, para ahli segera mundur. Ambil kesempatan ini, Asmodeus segera bergegas keluar dan dengan cepat menuju ke sudut rahasia. Kali ini dia sudah membuat rencana dengan bos selatan. Bos selatan akan menyuruh anak buahnya menunggunya di luar. Selama dia melompati tembok, dia akan bisa lolos dari serangan para ahli dari keluarga Gumelar.
dan melarikan diri.